Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Ihsan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah. Kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu syuruk sambil melanjutkan kajian tentang fikih waris atau lebih dikenal dengan ilmu faraid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan. Jadi ibaratnya kalau kita ke dokter itu penyakitnya sudah diagnosa. Nah sekarang apa obatnya? Apa solusinya? Ini akan menjadi pembahasan kita. Ya. Bagi para jemaah yang sudah memiliki buku saya, ada yang sudah khatam Pak bacanya? Ada? Coba yang sudah khatam tunjuk tangan Pak. Belum ya? Nah, belum. Itu bukunya tipis, tidak banyak, karena memang sudah seringkas-ringkasnya agar mudah dipahami. Ya, itu memang didesain untuk orang umum, bukan untuk santri. Ya, karena kalau santri terlalu sederhana. Tapi kalau orang umum insya Allah sudah cukup. Ya. Nah, jadi kalau memang ada saran, kritikan atau pertanyaan, itu di cover terakhir ada profil penulis, ada nomor saya di situ. Nah, Bapak Ibu bisa cek ke nomor tersebut. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait perbedaan antara warisan, wasiat dan hibah. Perbedaan antara warisan, wasiat dan hibah. Namun sebelum kita menyebutkan apa saja perbedaan di antara ketiga hal ini, kita akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana perjalanan hukum waris dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Pada zaman jahiliyah bagaimana metode pembagian warisannya, kemudian ketika awal datang Islam bagaimana metode pembagian warisannya, kemudian ketika Islam sudah sempurna dengan ditandai turunnya ayat-ayat waris, bagaimana cara pembagian warisannya. Ini akan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama terkait metode pembagian warisan di zaman jahiliyah sebelum datang Islam. Orang-orang jahiliyah ada beberapa metode dalam membagi harta warisan kepada keluarganya atau ahli warisnya. Metode pertama adalah janji prasetia. Ya, janji prasetia. Artinya kalau ada dua orang yang sudah bersahabat cukup lama dan cukup dekat hubungan persahabatannya, nanti mereka sampai ke tingkat buat perjanjian. Jadi kalau salah satu dari mereka meninggal dunia, itu bisa saling mewarisi. Di antara bunyi perjanjian tersebut adalah dami damuka wa hadmi hadmuka wa tarithuni arithuka. Darahku adalah darahmu, kehancuranku adalah kehancuranku, kehancuranku adalah kehancuranmu. Kamu mewarisi hartaku dan aku mewarisi hartamu.
Ini kalau sudah buat janji prasetia, udah kalau ada musuh yang nyerang, nanti sahabatnya akan bantu. Bahkan sampai kepada derajat saling mewarisi di antara mereka. Nah, inilah salah satu metode pembagian warisan di zaman jahiliyah yang dihapus oleh Islam. Ya, yang dihapus oleh Islam. Nanti di awal-awal datang Islam, ketika para muhajirin hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW kan mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang Ansar. Ya. Hubungan persaudaraan dalam Islam sebelum turun ayat waris itu masih bisa mewarisi. Ya, sebelum turun ayat waris itu orang yang dipersaudarakan oleh Nabi, kalau dia meninggal dunia, dia bisa mewarisi harta saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi. Ini sebelum turun ayat waris. Ya. Namun setelah turun ayat waris, ini dimansuh, dihapus hukumnya, udah nggak bisa lagi. Hanya yang ada hubungan nasab yang bisa saling mewarisi. Bukan hanya sekedar hubungan saudara seagama, enggak. Nah, itu salah satu metode jahiliyah yang sempat diakomodir oleh Islam, kemudian dihapus setelah itu dengan turunnya ayat waris. Dan janji prasetia ini juga pernah dilegalkan dalam Islam. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzi 'aqadat aymanuhum fa'atuhum nasibahum." Ya, jadi metode ini sempat dilegalkan oleh Al-Quran, ya, sebelum turun ayat waris. Allah berfirman, bagi setiap harta warisan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Ya, jadi sempat dilegalkan oleh Al-Quran. Nah, ini metode yang pertama di zaman jahiliyah. Kemudian metode yang kedua, pengangkatan anak. Ya, pengangkatan anak. Jadi dalam tradisi jahiliyah, mengangkat anak itu hal yang biasa. Ya. Orang kalau sudah diangkat menjadi anak orang lain, maka kedudukannya atau statusnya sama dengan anak kandung. Artinya kalau bapak angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat berhak mendapatkan harta warisan seperti anak kandung. Ya. Anak angkat berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung. Ya. Ini juga termasuk yang dihapus oleh Islam, bahwasanya anak angkat sudah tidak bisa lagi mewarisi. Ya. Kemudian metode yang ketiga adalah perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ini di zaman jahiliyah. Ya. Perempuan dan anak-anak tidak bisa mewarisi, tidak mendapatkan warisan sama sekali. Karena standar atau barometer orang-orang jahiliyah bisa mendapatkan warisan ada dua. Yang pertama bisa menunggang kuda, dan yang kedua bisa mengangkat senjata. Jadi anak-anak yang usia masih kecil atau perempuan atau yang sudah lansia itu hilang hak warisnya karena dianggap sudah tidak mampu lagi berperang. Ya. Dan ini berlaku sampai awal datangnya Islam. Makanya ketika turun ayat waris yang memberikan bagian kepada anak perempuan, itu sahabat sempat datang kepada Nabi SAW mempertanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami memberikan harta kepada perempuan? Jangankan untuk menjaga harta, diri mereka saja nggak bisa mereka jaga. Namun salah satu sifat yang mulia dari sahabat adalah sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ya, itu salah satu sifat yang mulia dari sahabat. Walaupun awalnya sempat protes, tapi karena ini perintah Allah dan perintah Rasul, mereka sami'na wa ata'na. Ya. Makanya kalau hari ini orang mengatakan ayat waris sudah tidak relevan dengan zaman, ya. Sebagian orang mengatakan ayat waris sudah tidak relevan dengan zaman. Kenapa?
Karena hari ini laki-laki juga bekerja, perempuan juga bekerja. Bahkan sebagian perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga. Maka dalam pembagian harta warisan harus disamaratakan, katanya begitu. Nah, Islam mengkreditkan anak perempuan. Nah, kalau ada orang yang berbicara seperti ini, berarti dia tidak baca sejarah. Justru dengan datangnya Islam, perempuan ada bagiannya. Dulu sebelum datang Islam, perempuan nggak ada hak warisnya, ya, tidak ada bagiannya. Nah, dengan datangnya Islam, maka Allah memberikan bagian untuk anak perempuan, walaupun tidak sama dengan bagian anak laki-laki. Kenapa? Nah, sudah pernah kita bahas kan, kenapa anak laki-laki itu lebih besar bagiannya daripada anak perempuan? Karena anak laki-laki ini memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Ya. Nah, inilah metode pembagian warisan di zaman jahiliyah. Nah, dengan datangnya Islam, salah satu fungsi turunnya syariat Islam adalah untuk menghapus tradisi-tradisi di zaman jahiliyah. Ya. Ada beberapa tradisi di zaman jahiliyah yang itu dihapus dengan datangnya Islam. Ya. Salah satu di antaranya adalah dalam metode pembagian warisan. Nah, bagaimana metode pembagian warisan pada masa awal keislaman? Ya. Pada masa awal keislaman, hukum waris disyariatkan untuk menghapus sistem pembagian warisan di zaman jahiliyah. Namun sebelum hukum waris diberlakukan, yang ditetapkan terlebih dahulu adalah hukum wasiat, ya, yaitu harta diserahkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemiliknya, dan ini wajib hukumnya. Jadi awal datang Islam, metode pembagian warisan adalah dengan wasiat. Artinya kalau ada orang yang sakratul maut, mau meninggal dunia, nanti akan datang keluarganya, ambil sehelai kertas dan pena. Pak, silahkan ditulis siapa keluarga bapak, siapa anak-anak bapak yang berhak mendapatkan warisan. Siapa saja yang ditulis di surat wasiat tersebut, dialah pewarisnya. Nah, kalau ada anak yang tidak disukai oleh bapaknya, maka dia bisa tidak menulis anak tersebut, sehingga nanti anak itu tidak dapat warisan. Itu dari awal datang Islam, ya. Dan ini hukumnya wajib. Nah, memberikan wasiat sebelum meninggal dunia itu hukumnya wajib. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atas kalian apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta, maka berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang bertakwa. Jadi hukum itu wajib hukumnya, ya. Dan siapa saja yang namanya tertulis dalam surat wasiat, dialah ahli warisnya. Orang yang tidak ada namanya di surat wasiat tersebut, maka dia bukan ahli waris atau tidak mendapatkan harta warisan, ya, tidak mendapatkan harta warisan. Nah, namun begitu Islam sudah sempurna, ya, ini kita ulangi sedikit. Nah, dalam ayat ini masih diperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris, ya. Dalam ayat 180 ini masih diperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris. Orang tua kan ahli waris, tapi masih bisa untuk memberikan wasiat kepada orang tua atau anak, masih bisa. Karena ayat ini turun sebelum turun ayat waris, ya. Namun ketika Islam sudah sempurna dengan ditandai turunnya ayat-ayat waris, maka sudah tidak boleh lagi. Nah, dengan turunnya ayat An-Nisa ayat 7, Allah berfirman, "Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa."
Dengan turunnya ayat ini, Allah sendiri yang menetapkan bagian untuk ahli waris. Ya, dengan turunnya ayat ini, Allah sendiri yang menetapkan bagian untuk ahli waris. Artinya, orang yang masuk daftar ahli waris sudah tidak boleh lagi mendapatkan wasiat dari almarhum. Karena Allah sudah berikan bagiannya. Allah sendiri yang menetapkan bagiannya. Ya. Adapun hukum wasiat kepada selain ahli waris masih dibenarkan. Sunnah hukumnya. Memberikan wasiat kepada selain ahli waris itu masih dibenarkan, sunnah hukumnya. Tapi kalau berwasiat kepada ahli waris, ini sudah tidak diperbolehkan. Ya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dengan tegas Nabi mengatakan, Innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris. Allah telah memberikan setiap ahli waris bagiannya masing-masing. Fala wasiyata lil waris. Maka orang yang masuk daftar ahli waris sudah tidak boleh lagi mendapatkan wasiat dari almarhum. Maksud wasiat di sini wasiat harta ya. Tapi kalau wasiat takwa, jaga sholat, tutup aurat itu tetap disunahkan, tetap dianjurkan. Ya. Oke. Nah, sehingga dengan turunnya ayat ini, ahli waris tidak boleh lagi mendapatkan harta di jalur wasiat. Ya. Makanya kesalahan dalam pembagian harta warisan adalah ya, ketika ketika mereka membagi warisan, yang mereka tanya pertama adalah almarhum punya wasiat enggak kepada anaknya. Ini keliru. Almarhum punya wasiat enggak kepada anaknya, ini keliru. Karena jika pun ada wasiat tersebut itu batal demi hukum. Wasiat harta ya. Artinya orang tua nanti kalau saya meninggal dunia itu anak yang pertama, anak-anak perempuan itu dapat rumah ini. Ya. Sedangkan anak laki-laki udah pokoknya anak ini untuk anak perempuan. Anak laki-laki gimana? Ya, anak laki-laki setelah itu baru bagi warisan. Nah, itu tidak berlaku wasiat tersebut. Ya, pokoknya berwasiat untuk ahli waris itu tidak berlaku setelah turunnya ayat waris. Namun kalau berwasiat kepada selain ahli waris itu tetap berlaku. Ya. Jadi ketika saya sampaikan bahwasanya ahli waris tidak bisa mendapatkan wasiat, maka ada sebagian jemaah protes, Pak Ustadz, bukankah ada di surat Al-Baqarah 180 justru Allah mewajibkan memberikan wasiat kepada orang tua. Orang tua kan ahli waris. Nah, maka saya jawab, itu ayat tersebut sudah mansukh hukumnya, sudah dihapus. Makanya kalau Bapak Ibu punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir, coba buka ayat ini. Yang pertama beliau sampaikan adalah hadhil ayah mansukhah. Ayat ini sudah dihapus hukumnya. Hukum memberikan wasiat kepada ahli waris itu sudah dihapus. Nah, itu disebut oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, perbedaan antara warisan, wasiat dan hibah. Apa perbedaan antara warisan, wasiat dan hibah? Kita akan tinjau dari segi waktu akad, waktu penyerahan, penerima, kemudian jumlah harta, hukum memberi, dan pelaksanaan. Ya. Yang pertama dari segi waktu akad. Ya, dari segi waktu akad, waris setelah wafat. Ya, tidak ada istilah pembagian harta warisan jika yang punya harta masih hidup, itu enggak ada. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Man taraka malan faliwarathatihi." Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut menjadi milik ahli warisnya. Ya. Ini termasuk syarat pembagian harta warisan. Harus wafat dulu orang yang punya harta. Nah, sedangkan wasiat
itu akadnya sebelum wafat. Ya, sebelum wafat. Ya, kalau sudah wafat udah nggak ada lagi wasiat. Ya, jadi akadnya sebelum wafat. Hibah juga sama, akadnya sebelum wafat. Ya, saya hibahkan ini kepada si fulan. Kapan sah hibahnya? Ketika benda tersebut sudah dimiliki, sudah dipegang. Kalau misalnya ada seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, belum sempat diantar. Misalnya seseorang menghibahkan motor untuk orang lain, untuk temannya. Belum sempat diserahkan, motornya hilang. Ya, maka batal hibahnya. Ya, batal hibahnya. Karena sah hibah itu ketika sudah diterima. Dan orang yang menjanjikan itu tidak berhak mengganti. Ya, tidak berhak mengganti. Karena memang dia sudah niat untuk menghibahkan, oh ternyata belum diterima, motornya hilang, batal hibahnya. Oke, itu dari waktu akad. Kemudian waktu penyerahan, waris setelah wafat. Ya, wasiat juga setelah wafat penyerahannya. Sedangkan hibah itu sebelum wafat. Inilah salah satu perbedaan antara wasiat dan hibah. Kalau wasiat akadnya sebelum wafat, sedangkan penyerahannya setelah dia wafat. Ya, itu wasiat. Nah, makanya sempat terjadi perbedaan ya di kalangan para ulama, lebih utama mana, wasiat atau sedekah? Nah, gimana Bapak Ibu? Lebih afdol mana, bersedekah atau berwasiat? Hah? Ya, lebih afdol bersedekah, benar. Kenapa? Karena kalau bersedekah kita langsung dapat pahalanya. Ibu bersedekah misalnya 1 juta ke masjid, langsung dapat pahalanya. Tapi kalau wasiat belum. Ya, nah ketika dia nanti kalau saya meninggal dunia, saya akan ini motor yang saya gunakan akan menjadi milikmu ya. Oh siap. Sebelum kita meninggal dunia, ternyata penerima wasiat meninggal dunia duluan, batal wasiatnya. Jadi tidak boleh diwariskan. Ya. Oh kemarin bapakmu kan wasiat kepada bapakku untuk menyerahkan motornya. Mana motornya untuk aku aja karena bapak udah nggak ada. Oh enggak, batal wasiat kalau penerimanya sudah meninggal dunia duluan. Ya. Nah ini dari waktu penyerahan. Ya, waris itu setelah wafat, wasiat setelah wafat. Nah sedangkan hibah itu langsung diserahkan. Ya, kalau bapak ibu menghibahkan harta untuk anak-anaknya, langsung buat akta hibah. Langsung buat ke notaris. Ya itu apa namanya? Ketentuan dalam hibah. Ya. Ya, jadi yang sering terjadi pertanyaan jamaah adalah, Pak Ustaz, saya punya kontrakan 20. Ya. Boleh enggak saya hibahkan ini ke anak-anak saya? Tapi selama saya masih hidup, hasilnya saya nikmatin dulu. Nanti kalau udah saya meninggal dunia, baru jadi milik mereka. Boleh enggak? Saya katakan boleh. Ibu sampaikan aja kepada anaknya. Nak, ini bapak mau menghibahkan 20 kontrakan untuk kalian. Ya. Namun ketika bapak masih hidup, ya, izinkan bapak untuk mengambil hasilnya ya. Ya, pasti anaknya mengatakan, "Oh ya, silakan Pak. Lagi pula kita juga belum begitu butuh. Ya, kita masih bisa bekerja sendiri." Nah kalau ada anak yang mengatakan, oh nggak boleh Pak, bapak kalau sudah berikan nggak boleh ambil hasilnya. Ya sudah, bapak ibu nggak usah hibah pada anak tersebut. Ya, kasih ke anak yang mau. Ya, oke. Jadi nggak ada masalah. Sehingga kalau ibu meninggal dunia itu sudah langsung jadi milik orang penerima hibah. Ya. Nah kemudian dari segi penerima, kalau waris itu hanya ahli waris yang menerima harta warisan. Orang yang bukan ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Nah, makanya ahli waris ini nanti ada yang mereka mahram merangkap ahli waris, dan ini yang banyak. Kemudian ada mahram tapi bukan ahli waris. Kalau mahram sekaligus ahli waris ini banyak. Orang tua, anak, istri, yaitu mahram merangkap ahli waris. Nanti ada mahram tapi bukan ahli waris. Contohnya siapa Bapak Ibu? Mahram tapi bukan ahli waris. Siapa contohnya? Hah? Menantu, mertua, mahram tapi bukan ahli waris. Ya. Ya, menantu, mertua, ipar, ya. Itu bukan ahli waris. Ya.
Nah, kemudian yang ketiga, ahli waris tapi bukan mahram. Siapa contohnya, Pak? Ahli waris dia tapi bukan mahram. Nah, kalau sesusuan mahram dia tapi bukan ahli waris. Ya, saudara persusuan itu mahram tapi bukan ahli waris. Banyak juga jemaah yang bertanya, Pak Ustaz, saudara persusuan berhak dapat warisan enggak? Enggak. Ya. Susuan itu hanya melahirkan mahramiyah. Kita saudara susuan dia mahram, tidak boleh menikah. Ya. Nah, tapi apakah dia mewarisi harta mak kita nanti? Oh, enggak. Ya. Nah, sekarang ada ahli waris tapi bukan mahram. Contohnya siapa? Anak tiri bukan ahli waris. Ya, anak tiri bukan ahli waris. Anak tiri, anak sambung, ibu tiri itu bukan ahli waris. Ya. Makanya pertemuan berikutnya kita akan sebutkan apa saja sebab-sebab saling mewarisi. Ya, di buku saya sudah saya tulis tuh apa saja sebab-sebab saling mewarisi. Ada orang yang ahli waris tapi bukan mahram adalah sepupu. Sepupu itu ahli waris tapi dia bukan mahram. Ya, sepupu laki-laki. Dia itu ahli waris tapi bukan mahram. Ya. Itu sudah saya tulis di buku saya itu. Mahram itu yang paling banyak ahli waris merangkap dengan mahram itu paling banyak. Yang kedua ada mahram tapi bukan ahli waris. Dan yang ketiga ahli waris tapi bukan mahram. Nah, salah satu di antaranya adalah sepupu. Ya, sepupu laki-laki. Dia ahli waris tapi bukan mahram. Nah, sedangkan wasiat ini penerimanya selain ahli waris, kebalikannya. Kalau warisan hanya menerima ahli waris, sedangkan wasiat penerimanya itu selain ahli waris. Ya. Nah, sedangkan hibah itu bebas. Boleh ahli waris, boleh yang bukan ahli waris. Boleh dihibahkan kepada ahli waris, boleh yang non ahli waris. Bebas kalau hibah. Ya, makanya orang tua menghibahkan untuk anaknya silahkan, nggak jadi masalah. Wasiat yang nggak boleh. Ya. Kemudian dari segi jumlah harta, ya dari segi jumlah harta. Kalau waris sesuai aturan waris. Ya, sesuai aturan waris yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, sedangkan wasiat itu maksimal 1/3. Ya, wasiat hanya diperbolehkan harta hanya diperbolehkan untuk diwasiatkan hanya 1/3. Ini hukum asalnya. Harta yang hanya boleh diwasiatkan hanya 1/3. Ini hukum asalnya. Kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Misal, ada seseorang tulis surat wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, setengah dari harta saya diserahkan ke Masjid Al-Ihsan. Tulis surat wasiat bapaknya. Begitu meninggal dunia, maka dilihat oleh anaknya, bapak nulis surat wasiat. Ya, begitu dibaca, nanti kalau saya meninggal dunia, setengah dari harta saya diserahkan ke Masjid Al-Ihsan sebagai wakaf misalnya. Oke, maka yang mendapatkan surat wasiat, dia kumpulkan semua ahli waris. Kakak-kakak, abang-abang, ini bapak kita punya surat wasiat. Yang mana di surat tersebut tertulis untuk menyerahkan setengah dari harta beliau untuk Masjid Al-Ihsan sebagai wakaf. Apakah boleh? Apakah setuju kalau kita tunaikan sesuai wasiat? Ya, kan hukum asalnya tadi 1/3. Ini tertulis di surat wasiat setengah. Maka ahli waris tanya, apakah kalian setuju kita tunaikan sesuai wasiat bapak? Nah, kalau anaknya mengatakan, ya kita setuju semua. Biar bapak mendapatkan manfaatnya dari harta yang sudah dia kumpulkan di alam kubur. Ya kita setuju. Nah, kalau anaknya setuju semua, baru boleh harta tersebut diserahkan setengah sesuai yang tertulis di surat wasiat. Ya. Tapi kalau ada satu anak yang tidak setuju, dia punya anak 10 misalnya, 9 setuju semua, satu nggak setuju. Nah, mungkin satu ini ekonominya tidak sebagus yang lain, maka dia mengatakan saya nggak setuju bang, saya nggak setuju kak, saya ingin mendapatkan harta, saya ingin wasiat bapak kembali ke hukum asal, yaitu 1/3.
Maka kalau ada satu ahli waris enggak setuju, maka ini tidak boleh ditunaikan sesuai wasiat, tidak boleh. Kembali ke hukum asal, yaitu sepertiga. Ya. Mana dalilnya sepertiga Pak Ustadz? Ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang kaya, namun dia hanya memiliki satu anak perempuan. Ya, memiliki satu anak perempuan. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku hanya memiliki satu anak perempuan dan banyak harta. Maka aku ingin menginfakkan semua hartaku fisabilillah. Namun Nabi menolak, enggak boleh. Oh kalau begitu setengahnya wahai Rasul. Nabi pun menolak, enggak boleh. Oh kalau begitu sepertiganya wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, na'am wa thulutsu katsir. Nah kalau sepertiga boleh. Ini pun sudah batasan maksimal. Ya, maka dari hadis inilah para ulama menyimpulkan bahwasanya maksimal harta yang boleh diwasiatkan yaitu sepertiga. Ini hukum asalnya. Kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Ya. Maka di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakafafunan nas, kata Nabi. Dia khawatirkan mereka akan meminta-minta kepada manusia. Ya. Nah, namun di sisi lain, kalau bapak ibu punya banyak harta, maka jangan semua diwariskan. Ya. Tapi ada sebagian yang dihibahkan, ada sebagian yang disedekahkan, ada sebagian yang diwakafkan. Karena apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, itulah harta kita sesungguhnya. Jangan sampai kita sudah bekerja siang malam, berangkat dari rumah sebelum matahari terbit, sampai rumah setelah matahari terbenam. Namun ketika kita meninggal dunia, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari harta yang sudah kita kumpulkan. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita sudah mengumpulkan banyak harta, 10 miliar misalnya, ketika kita meninggal dunia, yang menikmatinya siapa? Ahli waris. Yang dihisap siapa? Kita yang dihisap, ahli waris yang menikmati. Sedangkan kita yang sudah usaha siang malam, banting tulang peras keringat, tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari harta yang sudah kita kumpulkan. Nah, makanya saya sering menyampaikan kepada para jemaah, kalau bapak ibu punya banyak harta, jangan semua diwariskan. Ada yang sebagian diwakafkan, ada yang sebagian disedekahkan sebagai amal jariah. Karena pahala sedekah ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat di surat At-Tahrim, ya, kenapa penghuni kubur minta kembali ke dunia untuk dihidupkan kembali? Apa tujuan mereka? Disebutkan dalam Al-Quran, untuk bersedekah. Kenapa enggak minta untuk sholat? Kenapa enggak minta untuk puasa? Kenapa enggak minta untuk baca Al-Quran? Karena semua amalan ini ketika orang tersebut meninggal dunia, kembali terputus pahalanya. Berbeda dengan sedekah. Makanya penghuni kubur ketika begitu tahu dia, oh ternyata pahala sedekah terus mengalir, maka dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Untuk mensedekahkan semua harta yang sudah kami kumpulkan di dunia. Tapi sudah telat. Sudah telat. Ya, kalau sudah masuk ke alam kubur nggak mungkin bisa kembali. Ya. Jadi udah nggak bisa. Makanya kita masih hidup di dunia, maka perhatikan itu. Jangan semua diwariskan, karena ada sebagian orang tua dia kerja siang malam, dia lupa bersedekah, lupa mewakafkan sebagian hartanya. Ketika dia meninggal dunia, ahli warisnya yang menikmati, dia yang dihisap. Ya, dia yang dihisap, ahli waris yang menikmati. Ya, namun kalau sudah dia wakafkan, sudah dia sedekahkan, nah apa yang dia sedekahkan, apa yang dia wakafkan, itulah hartanya, harta dia sesungguhnya. Itu yang menemaninya dalam kubur. Ketika keluarga, harta semua kembali, itulah yang menemaninya di alam kubur. Ya. Nah, kemudian kalau hibah, ya kalau hibah, maka penerimanya bebas. Boleh ahli waris, boleh selain ahli waris. Ya, kalau hibah itu bebas. Oh, dari segi jumlah harta sekarang ya. Oke, dari segi jumlah harta, kalau warisan tadi sesuai aturan waris, kalau wasiat maksimal sepertiga, kalau hibah bebas. Arti bebas di sini, ya ini mungkin yang sudah punya buku saya bisa ditulis keterangan, karena dicetak, ya bisa ditulis keterangan. Hibah ini bebas
Artinya berapa yang diinginkan oleh pemilik harta, kalau dihibahkan kepada ahli waris itu bebas. Tapi kalau dihibahkan kepada selain ahli waris, sama ada hukum wasiat, maksimal sepertiga. Ya, tidak boleh seseorang menghibahkan semua hartanya kepada orang lain, sedangkan dia masih punya ahli waris, itu nggak boleh. Maksimal yang boleh dihibahkan adalah sepertiga, sama seperti wasiat. Kecuali jika dihibahkan kepada ahli waris, itu boleh, mau dihibahkan semua boleh, karena memang mereka akan menjadi pewarisnya. Ya. Kemudian hukum memberi. Ya, kalau waris itu wajib. Ya, waris itu wajib. Bahkan ulama menyebutkan waris itu akan ijibari. Artinya ahli waris dipaksa untuk mendapatkan warisan. Ya. Contoh misalnya, ada seseorang memiliki 2 orang anak. Yang satu laki, yang kedua perempuan. Anak laki nakalnya minta ampun. Ya, sering buat malu orang tuanya. Tawuran ada dia di situ. Ya, judi ada dia di situ. Nah, saking kesel orang tua maka diusir anak laki-laki ini. Silahkan bang, silahkan kamu keluar dari rumah papa. Nanti kalau papa meninggal dunia kamu nggak usah balik ke sini. Dan kamu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari bapak. Anak tersebut diusir dari rumah. Seminggu kemudian bapaknya meninggal dunia. Otomatis dia kembalilah ke rumah ngurus jenazah bapaknya. Nah, pertanyaannya, anak yang sudah diusir dari rumah tersebut berhak dapatkan warisan ataukah tidak? Berhak dapat warisan ataukah tidak? Bukankah bapaknya sudah mengatakan tadi, kamu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari bapak? Berhak nggak dapat warisan? Berhak, berhak. Karena ketika seseorang meninggal dunia, itu harta kembali kepada Allah sang pemilik harta. Dan maka Allah sendiri akan memberikan kepada ahli warisnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal untsayain. Allah mengambil alih harta tersebut dan membagi kepada para ahli waris. Ya. Nah, walaupun bapaknya mengatakan nanti kamu kalau bapak meninggal dunia kamu tidak berhak mendapatkan harta tersebut. Justru dia yang lebih besar bagiannya dibandingkan adiknya yang perempuan. Ya. Dia yang lebih besar bagiannya dibandingkan adiknya yang perempuan. Karena warisannya akan ijibari. Ahli waris dipaksa untuk mendapatkan harta warisan. Maka orang yang masuk daftar ahli waris tidak boleh mundur dari ahli waris. Kadang sebagian orang mengatakan saya nggak usah deh, kalian aja. Nah, itu nggak boleh. Seharusnya dia terima dulu, nanti baru dia serahkan. Kalau dia nggak mau serahkan pada yang lain. Karena kalau dia mundur itu akan merusak format pembagian harta warisan. Ya. Seseorang nggak boleh mundur dari ahli waris. Kalau dia nggak mau, udah kasih kalian hartanya. Ya. Nah, jadi waris itu wajib. Nah, sedangkan wasiat dan hibah itu hukumnya sunnah. Seseorang sunnah mewasiatkan, sunnah menghibahkan, tidak wajib. Ya. Nah, sedangkan hukum pelaksanaannya itu semua wajib. Wasiat wajib dilaksanakan. Waris wajib dilaksanakan, wasiat wajib dilaksanakan, dan hibah pun wajib dilaksanakan. Ya, kalau sudah dihibahkan itu harus diserahkan. Ya, harus diserahkan. Dan hibah itu sah ketika sudah diterima. Sama seperti wasiat, sah baru ketika diterima. Nah, jadi hukum pelaksanaannya semua wajib. Bahkan salah satu, jadi pernah satu ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia dan aku belum sempat berbakti kepada mereka. Masih ada enggak kesempatan untuk aku berbakti kepada mereka? Maka Nabi menyebutkan masih. Lakukan 5 hal ini, maka engkau dianggap berbakti kepada kedua orang tuamu. Satu diantaranya adalah menunaikan wasiat-wasiatnya. Ya, satu diantaranya menunaikan wasiat-wasiatnya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah selesai materinya. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Ya, silakan Ibu. Mungkin mic bisa diserahkan. Ustaz, itu mic-nya. Oh ada, oke. Bismillah. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membeli buku dari Bapak dan saya sudah membacanya. Udah khatam Ibu? Udah hatam tapi agak jelimet. Bagus, bagus. Nah justru itu. Kalau nggak jelimet, nggak masuk waris itu ya. Memang jelimet dulu. Ya silakan. Agak jelimet. Ya mungkin pembahasan Ustadz belum sampai apa yang akan saya tanyakan, tapi saya ingin segera tahu Pak Ustadz. Ya. Misalnya gini, yang saya tahu kalau anak itu murtad, dia keluar dari ahli waris. Nah sekarang justru bapaknya yang non muslim, keduanya suami istri non muslim punya anak, semuanya masuk Islam, misalnya 3 orang. Nah kalau suami istri meninggal dua-duanya ini bagaimana? Apakah hartanya ini harus diapakan gitu oleh ketiga anaknya ini? Apakah bisa dengan hibah sebelum meninggal orang tuanya atau dengan wasiat begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, baik. Ini berarti yang masuk Islamnya kedua orang tuanya. Anaknya masuk Islam. Oke, baik. Jadi ada istri masih non muslim, anaknya sudah masuk Islam. Begitu ya. Nah, ketika orang yang meninggal dunia, kemana hartanya? Sedangkan anaknya kan tidak bisa mewarisi, ya karena bukan ahli waris, ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan ini diajukan dan kita berada di Eropa, maka bisa menggunakan pendapat yang kedua. Jadi, ya, jadi memang para ulama berbeda pendapat terkait orang murtad. Kalau yang murtad itu anaknya misalnya, ya, kalau yang murtad itu anaknya, kemudian bapaknya meninggal dunia, maka sepakat para ulama anak tersebut tidak dapat warisan. Ya. Namun jika yang murtad itu bapaknya, ya, kemudian bapaknya meninggal dunia, maka pendapat yang kedua anak tetap bisa mewarisi. Kenapa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak tinggi daripada Islam. Makanya kalau yang meninggal itu non muslim, ya, maka saudara yang muslim masih bisa mendapatkan harta warisannya. Ini menurut pendapat yang kedua. Walaupun pendapat ini tidak kuat. Tapi kalau untuk tinggal di Eropa misalnya, karena kalau tidak diambil oleh ahli waris, diambil oleh negara. Ya sudah, mending kita berikan pada ahli waris. Itu yang pertama. Ataupun bapaknya bisa menghibahkan kepada anaknya atau berwasiat. Karena dalam hibah dan wasiat tidak disyaratkan harus seakidah. Ya, dalam hibah dan wasiat tidak disyaratkan harus seakidah. Misalnya bapak punya teman atau ibu punya teman, dan teman inilah yang membantu suksesnya usaha ibu. Tapi dia non muslim. Nah, karena ibu ingin terima kasih kepada dia, ibu tulislah surat wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, sebagian harta saya untuk si fulan, ya. Karena kesuksesan saya di dunia itu sangat dibantu oleh si fulan. Boleh, walaupun si fulan itu non muslim. Jadi kalau hibah dan wasiat tidak disyaratkan seakidah, tidak disyaratkan harus sama-sama muslim, tidak. Nah, yang disyaratkan itu pada waris, ya. Nah, jadi kalau bapaknya anaknya masuk Islam, khawatir nanti tidak bisa mewarisi, ya sudah dia bisa menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak tersebut. Ya, jelas Ibu ya? Oke. Baik. Berikutnya, ya silakan Pak. Oh ya. Ini ibu dulu ini ya, karena memang di sampingnya. Silahkan. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau yang dibicarakan ini kan warisan positif ya, warisan harta. Bagaimana dengan warisan hutang? Misalnya orang tua punya hutang, kan kita harus bayar sebagai anak-anaknya. Nah, ini pembagiannya bagaimana antara anak laki, anak perempuan, atau ada hukumnya bagaimana? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Biasanya pertanyaan dalam warisan, kalau orang meninggal dunia meninggalkan harta. Ini sering ditanyakan. Nah, sekarang pertanyaannya, orang meninggal dunia, tapi bukan harta yang ditinggalkan, hutang. Ya. Kalau ada harta, maka anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ini hutang yang ditinggalkan. Apakah juga berlaku skema 2:1?
Artinya anak-anak laki-laki harus bayar 2 bagian hutang orang tuanya, anak perempuan bayar 1 bagian. Apakah seperti itu? Gimana Bapak Ibu sekalian? Hah? Apa nama istilahnya itu? Take and give ya. Ini kalau ada harta kalian dapat 2 bagian. Nah sekarang nggak ada utang, kalian juga harus bayar 2 bagian. Apakah seperti itu? Bagaimana Ustaz? Kira-kira? Jawabannya adalah ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang almarhum. Ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang almarhum. Kalaupun anak membayar hutang tersebut, itu bukan karena kewajiban, tapi karena birrul walidain. Ya. Artinya kalau ada anak mengatakan, saya nggak mau bayar hutang bapak saya, banyak sekali hutangnya, nggak durhaka dia. Karena itu bukan kewajibannya. Mana ada Pak Ustadz, ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang almarhum. Yang pertama dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban orang lain. Dia yang berhutang maka dia yang bertanggung jawab untuk bayarnya. Makanya nanti dibayarkan dari harta warisannya. Yang menjadi masalahnya harta warisan nggak ada, aset nggak ada, mau bayar pakai apa? Ya, kalau nggak ada yang melunasi di dunia, maka dia akan bayarkan dengan amal solehnya di akhirat kelak. Ya, dia akan bayarkan dengan amal soleh di akhirat kelak. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang almarhum adalah ketika Nabi SAW didatangkan jenazah mau disolatkan, yang pertama beliau tanyakan apa? Ini jenazah punya hutang ataukah tidak? Ya, ini jenazah punya hutang ataukah tidak? Maka sahabat menjawab, punya wahai Rasul. Oke. Pertanyaan yang kedua, dia punya aset nggak dia tinggalkan untuk bayar hutang? Ada wahai Rasul. Maka baru Nabi mau mensolatkannya. Artinya nanti jual aset untuk bayar hutangnya. Ya. Datanglah jenazah yang berikutnya, sama pertanyaannya. Ini jenazah punya hutang ataukah tidak? Punya wahai Rasul. Ada enggak aset yang dia tinggalkan untuk bayar hutang? Enggak ada wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur dari shaf salat dan menyampaikan para sahabat, sallu ala sahibikum. Silakan kalian saja mensolati jenazah tersebut. Ya, inilah dalil bahwasanya salat jenazah itu fardu kifayah. Sahabat saja yang melakukan. Nabi tidak mau mensolati jenazah yang punya hutang tapi tidak punya aset untuk bayar hutang, supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan bermudah-mudah dalam berhutang kalau nggak bisa bayar. Ya. Nah, begitu Nabi tidak mau sholat, ada salah seorang sahabat kaya, sahabat Ansor di jamaah tersebut dan mengatakan, namanya Abu Qatadah. Namanya Abu Qatadah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sholli alaihi wa alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, silakan solati jenazah ini, saya akan bayar hutangnya. Baru Nabi mau mensolatkan jenazah tersebut, sudah ada orang yang menanggung hutang dia. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi tidak tanya mana ahli warisnya. Ya, Nabi tidak tanya mana ahli warisnya, bayar hutang ya? Enggak. Ini menunjukkan ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang boleh dibayar walaupun oleh selain ahli waris. Mereka ahli warisnya miskin semua, maka ada jamaah yang kaya di situ, ya sudah saya bayar hutangnya. Ya, saya bayar hutangnya karena Allah SWT. Itu boleh. Ya, dan agar dia terlepas nanti di akhirat. Ya. Karena jangankan kita orang biasa, orang mati syahid saja terhalang di pintu surga kalau mesti hutangnya belum lunas. Ya, Nabi SAW bersabda, yughfaru lisyahid kullu dzunub illa dain, kata Nabi. Orang yang mati syahid itu semua diampuni dosa-dosanya kecuali satu, hutang. Makanya orang mati syahid itu tidak disolatkan, Pak. Orang mati syahid di medan perang seperti Hamzah misalnya, itu tidak disolatkan, langsung dimakamkan. Kenapa? Karena salat jenazah itu untuk memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Sedangkan orang yang mati syahid tidak butuh syafaat dari orang masih hidup. Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lantas Pak Ustadz, kalau memang
ahli waris tidak punya kewajiban bayar hutang almarhum, kenapa ketika khutbah jenazah sering disampaikan, bagi bapak ibu yang punya utang piutang silahkan temui ahli warisnya? Ya begitu Pak ya. Ini bukan menunjukkan kewajiban, ini menunjukkan birrul walidain, anak kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kalau anaknya mampu bayar, ya bayarlah hutang orang tuanya. Masa kita tega melihat orang tua digubukin malaikat di alam kubur karena belum lunas hutangnya? Ya, bayarlah. Ya, kecuali memang kita juga susah Pak Ustaz, nah itu baru tidak punya kewajiban. Ya, oke, jadi gitu Ibu ya. Dan ini terjadi ketika Islam masih lemah. Ya, ketika Islam masih lemah. Namun ketika Islam mulai menguat, ya sudah mulai ada baitul mal, ya keuangan, sudah mulai ada baitul mal, kas keuangan negara, maka setiap orang yang meninggal dunia dan punya hutang, kemudian nggak sanggup bayar hutang tersebut, maka diambilkan dari baitul mal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh negara, diambil alih oleh negara. Ya, berbeda dengan kita saat ini Pak. Ini kalau bapak ibu meninggal dunia dan punya hutang, apakah negara akan bayar hutang bapak ibu? Nggak akan bayar. Kenapa Pak? Kenapa? Negara sendiri banyak hutang. Mana mungkin mau bayar hutang rakyatnya? Ya, hutang sendiri aja masih ada. Iya. Begitulah kira-kira Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ya, silakan. Jelas Ibu ya? Ibu nanya tadi jelas Bu ya? Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang yang tadi berbakti kepada orang tua. Pak Ustadz memberitahu bahwa ada 5 yang bisa kita lakukan ketika orang tua sudah wafat. Tadi yang satu tadi Menunaikan wasiatnya. menunaikan wasiat. Saya ingin bertanya tentang yang 4-nya. Oh, ingin tahu lengkapnya? Siap. Oh, iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, orang tua aku sudah meninggal dunia dan aku belum sempat berbakti kepada mereka. Masih ada enggak kesempatan berbakti kepada mereka? Maka Nabi SAW menyebutkan 6 sebenarnya. Cuma 1 dalam hadis terpisah, 1 dalam satu hadis sekaligus. Ya, 5 dalam hadis sekaligus. Yang pertama Nabi menyebutkan banyak doa untuk mereka. Ya, kalau bisa setiap selesai sholat atau ketika antara azan dan iqamah jangan lupa sisipkan doa untuk orang tua. Minimal doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Apa Ibu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuman 4 kalimat. Ya, ini kalau kita sering mendoakan orang tua seperti ini, maka nanti akan Allah golongkan kita dalam anak berbakti pada kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa memohon ampun untuk orang tua. Mirip ya, 1 dan kedua mirip-mirip. Ya, mendoakan dan mohon ampun untuk orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, menunaikan wasiat-wasiatnya. Kalau orang tua punya wasiat, tunaikan wasiatnya. Itu bagian dari berbakti pada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada saudara orang tua. Orang tua kita punya bude, punya tante, bibi, punya paman, ya. Berbuat baik kepada mereka. Ya. Ini salah satu sambung satu rahmi dengan mereka. Ini salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir adalah berbuat baik kepada sahabat dekat orang tua. Bukan hanya saudara, sahabat dekat juga berbuat baik kepada mereka. Ini bagian dari berbakti pada kedua orang tua. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika melakukan safar, maka beliau ketemu dengan seseorang, ya, ini Ibnu Umar bersama beberapa temannya, ketika melakukan safar bertemu dengan orang Baduy. Maka begitu ketemu orang Baduy, dia ngobrol dengan Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar menyerahkan sorban sama tunggangannya.
Maka sahabat lain heran, wahai Ibnu Umar, kenapa kau serahkan pada dia? Maka Ibnu Umar mengatakan, bapakku dan bapak dia itu sahabat dekat. Nah, saya ingin berbakti kepada bapakku Umar dengan berbuat baik kepada sahabat dekat bapakku. Ya, oke. Ini dalam satu hadis. Nah, dalam hadis yang terpisah adalah bersedekah atas nama orang tua. Ya, bersedekah atas nama orang tua. Orang bersedekah atas nama orang tua, sepakat para ulama sampai pahalanya. Ya, yang menjadi perbedaan pendapat dengan para ulama adalah menghadiahkan pahala. Misalnya kita baca Al-Quran, hadiahkan untuk orang tua sampai ataukah tidak, di situ yang khilafnya. Tapi kalau sedekah berupa harta, sepakat para ulama sampai pahalanya. Misal, setiap hari Jumat nih, Bapak Ibu menyediakan 100 box nasi bungkus atas nama orang tua. Itu orang tua dapat manfaatnya. Ya. Nah, lantas kita bagaimana Ustaz? Kita sudah menyediakan nasi 10 bungkus atau 100 bungkus atas nama orang tua. Kita dapat enggak pahalanya? Dapat. Ya, dapat. Orang yang memfasilitasi kebaikan saja, orang yang kita hadiahkan saja dapat, apalagi orang yang menjadi fasilitator kebaikan, dia juga dapat. Jangan khawatir, ya. Karena ada sebagian, Pak Ustadz, kalau saya wakaf atas nama orang tua saya masih dapat enggak? Dapat. Karena kita sebagai fasilitator, orang tua mendapatkan kebaikannya. Ya. Tuh, wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya silakan. Ya, silakan Ibu. Ini siapa mau nanya? Oh ya. Ada orang tua. Pakai mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pewaris itu menghibahkan hartanya untuk mencegah anak-anak laki-laki mendapat 2 bagian. Intinya seperti itu. Artinya dia khawatir sama anak lakinya, jadi semua dihibahkan itu dengan posisi anak perempuan dan anak laki sama. Apakah itu salah? Kemudian anak perempuan segera setelah mendapatkan akte notaris hibah, dia membalik nama. Sedangkan anak laki tidak, mungkin karena merasa sudah haknya. Apakah itu bisa digugat kembali setelah orang tua yang meninggal? Ini hibahnya kan sebelum meninggal. Demikian pertanyaannya. Oke, baik. Untuk yang pertama, menghibah ketika orang tua masih hidup boleh nggak jadi masalah. Bahkan hibah itu tidak disyaratkan harus 2:1 enggak. Mau dihibahkan sama rata, boleh silahkan. Yang penting dia masih hidup. Ya, saya khawatir anak saya berantem nih Pak Ustaz. Jadi saya hibahkan semua harta saya, kecuali sebagian. Boleh nggak jadi masalah. Ya, karena dan dalam hibah itu tidak disyaratkan 2:1. 2:1 itu hanya ada dalam pembagian warisan. Nah, kalau hibah itu disyaratkan itu harus tidak disyaratkan seperti itu. Mau mau hibahkan sama rata boleh, laki perempuan boleh, nggak jadi masalah. Ya, kalau hibah. Nah, kemudian yang kedua terkait balik nama. Ini penting ya. Itu kalau sempat misalnya ini sudah dapat hibah dua-duanya. Ya, anak laki, anak perempuan, laki sudah dapat hibah. Yang perempuan langsung balik nama atas nama dia. Sedangkan laki belum. Nah, ketika bapaknya meninggal dunia, ya, mungkin kalau ini masih aman lah kasusnya. Ini contohnya ada 2 anak perempuan, ya, 2 anak perempuan, nggak ada anak laki-laki. Berarti kan saudara almarhum dapat, ya kan? Saudara almarhum dapat warisan. Nah, 1 anak perempuan yang pertama dia langsung membalik nama jadi atas nama dia. Sedangkan anak perempuan yang kedua masih atas nama orang tuanya. Nah, ketika nanti bapaknya meninggal dunia, muncullah pamannya menggugat karena masih atas nama orang tua, gugat minta warisan, menang pamannya yang menggugat. Salah siapa? Salah dia, kenapa nggak langsung balik nama? Padahal sudah dihibahkan. Ya, kalau dibawa ke pengadilan menang ini pamannya ini, karena memang masih atas nama almarhum. Ya, makanya begitu udah dihibahkan itu seharusnya langsung balik nama, buat akte hibah, gitu, supaya ada payung hukum. Jadi gini Pak, kalau balik nama itu, kalau atas nama seperti itu nanti isinya bertiga,
apa kalau ada anak perempuan berapa semuanya, jadi nggak langsung masing-masing. Jadi atas nama anak perempuan Oh boleh, nggak jadi masalah. beberapa orang, nanti setelah itu baru Dipecah. dia membalik nama lagi menjadi 2 kali. Tapi tidak, pajaknya nggak ada masalah. Iya, yang jelas ketika dihibah pertama ada beberapa anak penerima hibah kan, boleh nggak ada masalah. Berarti kan masuk dalam notaris itu kan, Iya. boleh, tidak harus satu-satu, ya, boleh. Jadi sama satu lagi, dia 1/3 hartanya sudah diwakafkan. Tapi belum ada penerima, artinya belum ada akte apa ya, yang kan dia hibahkan nih 1/3 hartanya untuk pembangunan, untuk agama ya. Tapi itu kan belum ada akadnya kepada siapa, itu gimana? Oh oke, berarti belum sah hibahnya karena Artinya apakah anak-anak ini punya kewajiban untuk meneruskan jadi wasiat kan jadinya? Oke, wasiat itu harus tertentu Pak. Ke siapa? Bapak mewasiat. Itu belum. Bapak mewasiat harta Bapak setengah. Jadi untuk siapa Pak? Nanti Bapak pikir-pikir lagi. Meninggal dunia tidak ada anggap wasiatnya. Karena nanti kita akan belajar nanti hukum seputar wasiat, akan ketemu nanti materinya insyaallah. Ya. Jadi salah satu syarat sah wasiat itu siapa penerimanya harus jelas. Ya. Oh Pak Fulan, udah. Tapi kalau dia mengatakan nak Bapak mewasiatkan 1/3 harta Bapak. Untuk siapa Pak? Nanti Bapak kasih tahu ya. Keburu meninggal dunia, udah. Batal wasiatnya karena belum disebutkan siapa penerimanya. Sebenarnya bukan nggak jelas, artinya dia mewakafkan itu untuk pembangunan masjid. Masjid Al-Ihsan sudah disebutkan masjidnya. Belum disebut karena waktu itu belum ada. Oke. Jadi sudah disebutkan diwakafkan untuk pembangunan masjid, tapi belum jelas masjid yang mana. Itu nggak jadi masalah. Berarti kan sudah ketahuan peruntukannya untuk masjid. Ya pendidikan, itu ditunaikan, itu kan udah jelas peruntukannya untuk apa. Kalau kasus seperti itu tidak harus ditetapkan apa masjidnya. Nanti anaknya yang mencari masjid apa yang butuhkan, dia berikan. Ya masalahnya ada indikasi anak-anaknya ini yang terutama laki tadi akan membatalkan masjid tersebut. Ya makanya kalau diwakafkan itu segera daftar ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, agar tidak muncul sertifikat ganda nanti. Nanti Bapak sudah hibahkan untuk pendidikan di pinggir jalan Kalimalang, kan harganya lumayan itu. Nah itu bisa jadi nanti sudah atas nama sertifikat orang lain. Maka perlu didaftarkan ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Iya. Karena waktu itu kan dia nggak paham ya, paham kemananya, tapi dia udah jelas untuk pembangunan masjid dan agama lah. Oke, baik. Tapi memang apakah harusnya kan menurut saya anak-anaknya ini mewujudkan wasiat tersebut seperti tadi bahwa didaftarkan dan sebagainya. Ya diwujudkan. Ya. Nanti kita diskusi lagi Pak. Ini panjang nih ya. Kita jawab dulu pertanyaan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada samanya dengan pertanyaan Bapak tadi. Jadi pemilik harta ini sebelum wafat dia membuat satu wasiat. Kemudian ada juga yang dihibahkan kepada anak-anak. Nah, apakah ketika setelah meninggal wasiat ini kan tidak berlaku lagi Ustadz? Karena ketika meninggal penerima wasiat. Iya, karena wasiatnya ditujukan kepada ahli waris. Kan tidak berlaku lagi. Nah, apakah kalau sudah tidak berlaku lagi kembali ke hukum asal. Nah setelah kembali ke hukum asal, apakah hibah yang diberikan kepada yang lain-lain ini juga akan masuk ke dalam jadi kembali nol? Apakah yang dihibahkan masuk kembali dalam pembagian secara hukum asal atau hibah tetap kepada yang berikan kepada sebentar Ibu. Seseorang menghibahkan atau mewasiatkan? Ada yang dihibahkan, ada yang diwasiatkan. Terus? Nah, ketika yang diwasiatkan ini tidak berlaku kepada ahli waris. Oke, wasiat kepada ahli waris tidak berlaku. Iya, terus? Apakah sudah kembali ke nol lagi? Bukan kembali ke nol. Harta yang sudah dihibah yang diwasiatkan kepada ahli waris masuk dalam kategori harta warisan. Ya, yang dihibahkan juga. Apakah yang dihibahkan juga masuk? Oke, enggak. Kalau dihibah kepada ahli waris, ya, jadi milik ahli waris.
berarti tidak termasuk dalam pembagian yang Ya. ada tidak disepakati gitu. Ya, misalnya begini, ada seseorang punya 3 orang anak, ya, Ibrahim, Muhammad dan Fatimah. Semua anak-anak sudah diberikan harta hibah. Karena kalau wasiat nggak boleh ahli waris. Iya. Ya, dihibahkan ketika masih hidup. Ini satu rumah, udah selesai. Orang tuanya masih punya rumah yang dia tempati. Betul. Nah, begitu orang tua meninggal dunia, yang dibagi waris hanya rumah yang dia tempati. Ya. Sedangkan rumah yang sudah dihibahkan kepada ahli waris jadi milik ahli waris. Ya. Ya. Sampai sini nggak ada masalah karena pembagiannya adil. Yang menjadi masalahnya adalah ketika seseorang ketika bapak hanya memberikan kepada anak yang pertama, Ibrahim. Mentang-mentang Ibrahim sudah nikah, nak silakan tempati rumah bapak. Di mana pak? Itu di samping Masjid Al Ihsan. Tinggallah dia di situ. Nah ini harus diperjelas. Ini silahkan tempati rumah bapak, akadnya apa? Dipinjamkan atau dihibahkan? Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau bapaknya mengatakan, oh enggak saya pinjamkan. Nanti kalau kamu sudah bekerja, sudah bagus penghasilannya, ya beli rumah sendirilah. Arti jelas. Nanti kalau bapak meninggal dunia, rumah yang ditempati oleh Ibrahim itu masuk dalam kategori harta warisan. Tapi kalau bapaknya mengatakan, oh enggak, ini rumah saya hibahkan kepada kamu. Kamu sudah berkeluarga, enggak perlu beli rumah, enggak perlu kontrak. Ini bapak hibahkan kepada kamu. Berarti jelas akadnya itu menjadi milik ahli waris. Menjadi milik anak yang pertama Ibrahim. Nah, ketika bapak meninggal dunia, maka rumah yang sudah dihibahkan kepada Ibrahim itu bukan lagi termasuk harta warisan. Namun ini akan menjadi sumber konflik nanti. Iya. Ya, nanti anaknya yang kedua lagi, Muhammad dan Fatimah akan sampaikan kepada bapaknya. Pak, akan sampaikan kepada abangnya. Bang, abang kan sudah dapat harta hibah dari bapak. Maka abang sudah tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan. Ya. Nah, istilah menggugurkan hak ahli waris. Dan ini menjadi sumber konflik nanti. Maka saya sering sampaikan kepada para jamaah, kalau bapak ibu cuma punya 1 rumah, ya, atau punya 2 rumah, ya sudah, yang satu bapak ibu tempati, yang satu biar menjadi harta warisan nanti. Nggak usah dihibahkan ke salah satu anaknya, karena akan menjadi sumber konflik nanti. Iya betul. Kecuali kalau bapak ibu menghibahkan semuanya, itu silahkan. Nah, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, wattaqullah wa'dilu baina auladikum, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Ya. Karena yang dapat hibah mau dapat warisan lagi. Nah, itu masalahnya. Nanti yang udah dapat hibah dia masih minta warisan. Di itu akan menjadi sumber misalnya. konflik nanti. Nah, itu, Ya. nah, itu nggak selesai Ustaz. Ya, makanya itu akan menjadi sumber konflik nanti. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Satu lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terakhir ya? Ya, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, ini apakah benar bahwa yang menerima waris itu adalah yang masih hidup? Artinya kita misalnya ada 5 keluarga, ada 5 saudara seperti itu ya. Tapi 2 sudah meninggal sebelum orang tua wafat itu. Apakah ada seseorang punya 5 orang anak. ya, 2 sudah meninggal duluan sebelum almarhum. ya, Oke. apakah gugur hak warisnya? Ya. 1. Yang kedua, mengenai hibah itu sering jadi konflik ya, banyak konflik. Apakah ada waktu tertentu, misalnya saya punya sawah, kemudian saya hibahkan buat A si fulan untuk menggarap sawah dan mengambil hasilnya gitu ya. Tapi setelah orang A itu meninggal, itu kan tidak berlaku buat keluarga anak dan segala macamnya. Itu mungkin ada hibah dengan waktu tertentu seperti itu. Yang ketiga, satu lagi, apakah hukum waris itu tidak dilaksanakan? Itu apa hukumnya? Sebentar Pak, kita jawab dulu nih. Saya lupa nanti kalau berutuh pertanyaan ya. Oke, ini orang yang paling banyak pertanyaan, paling banyak warisannya nih. Ya, oke, baik. Yang pertama, kan lupa. Pertama apa tadi Pak? Mengenai anak yang lebih dulu meninggal dibandingkan warisnya. Jadi yang dinamakan ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Ketika almarhum wafat, berapa orang anak hidup? Itulah ahli warisnya. Jadi kalau kasus bapak tadi, orang punya 5 orang anak, 2 udah meninggal dunia duluan, baru bapaknya wafat. Atau contohnya begini, ada orang tua meninggalnya tahun 2020, ya. Nah, dia punya 5 orang anak. Nah, cuman 2 orang anak itu meninggal dunia tahun 2019. Berarti kan wafat sebelum beliau. Maka ketika beliau wafat tahun 2020, berapa orang ahli warisnya? 3.
Sedangkan anak yang sudah wafat duluan itu bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harta kalau sudah dihibahkan itu muabbad selama-lamanya. Artinya bapak sudah hibahkan kepada seseorang, kemudian dia meninggal dunia, maka ini kan ketika dihibahkan kepada seseorang kan jadi milik dia. Maka ketika dia meninggal dunia, harta ini jadi milik ahli warisnya, bukan kembali ke bapak. Ya, bukan ke bapak, enggak. Jadi ketika seseorang menghibahkan sawah kepada orang lain, ya, ini saya hibahkan sawah. Udah, ketika dia sudah terima, kemudian dia meninggal dunia, maka sawah ini menjadi milik ahli warisnya. Ya, berbeda kasusnya kalau bapak pinjemin. Ini saya punya sawah nih, 1 petak, silahkan digarap. Udah dia garap, ketika dia meninggal dunia, ini masih punya bapak. Ya, makanya beda kasusnya. Kalau dihibahkan berarti untuk selama-lamanya, tapi kalau bapak pinjamkan, nih silahkan digarap, nanti kita bagi hasil. Begitu dia meninggal dunia, sawah tetap jadi milik bapak, karena bukan statusnya bukan hibah. Ya, tapi kalau hibah selama-lamanya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi, Pak? Ketiga, apa hukumnya apabila kita tidak melaksanakan hukum waris Islam, karena ada beberapa suku di kita tidak menggunakan itu. Ya. Itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 14. Jadi kalau Bapak Ibu membuka Al-Qur'an bisa lihat surah An-Nisa ayat 11 12. Itu Allah menjelaskan siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya. Sedangkan ayat ke-13 Allah memberikan apresiasi dengan janji surga bagi hambanya yang membagi harta warisan sesuai aturan waris. Nah, pada ayat yang ke-14 dari surat An-Nisa Allah mulai mengancam siapa saja dari hambanya yang membagi harta warisan tidak sesuai aturan waris. Apa ancamannya? 3 in 1. 3 ancaman dalam 1 ayat. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu", barang siapa durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan tidak membagi harta warisan sesuai aturan waris. Ya, karena 3 ayat di atas berbicara mengenai waris. Apa ancamannya? Yang pertama, yudkhilhu naron, kata Allah jelas. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walaupun menurut ulama ahli sunnah, masuk kekal di dalamnya ini lama di neraka, bukan kekal selamanya. Karena orang kalau punya iman, walaupun sebesar biji sawi tetap akan keluar. Cuma kapan keluarnya? Itu lama di neraka. Ya. Dan yang ketiga, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang hina. 3 ancaman 1 ayat. Ini menunjukkan hal yang serius. Ya. Makanya salah satu bentuk dosa besar adalah membagi harta warisan tidak sesuai aturan waris. Ya, itu. Wallahu a'lam bisawab. Bapak Ibu yang masih banyak pertanyaan, silakan simpan dulu pertanyaannya. Nanti pertemuan berikutnya baru ditanyakan insyaallah. Itu makanan kubur dingin kata Pak ya. Kata panitia. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.